Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mau Pak. kemana? Ya, Udah baik. dihilangin kita. Baik Udah Bapak Ibu. belum ya latar belakangnya? Pelaksanaan Bisa di ini tryout, kita dulu. baik, Tolong dimutan Bapak Ibu. pelaksanaan tryout ya, akan kita laksanakan insya Allah tryout pertama di tanggal 21 Januari. Nanti saya share screen lagi panduannya, jadwalnya. Jadi di tanggal 21 Januari kita akan tryout di Deli Serdang, dan nanti saya sampaikan undangannya. Untuk spesifikasi laptop berikut ini, bahwa Bapak Ibu harus memiliki laptop yang memiliki laptop layar minimal 10 inci. Ya, 10 inci. Jadi kalau di bawah itu tidak bisa ya, seperti notebook yang 7 inci tidak bisa ya. Kemudian Bapak Ibu harus menggunakan sistem operasi laptopnya minimal Windows 10. Menggunakan Windows 10 dan Windows 11 64 bit. Atau mungkin ada yang pakai Mac OS versi 10. Jadi Bapak Ibu sudah bisa diperhitungkan, sudah bisa dicek kira-kira laptopnya berapa inci, kemudian pakai Windows berapa. Kalau seandainya ada yang menggunakan Windows 7, Windows 8, maka itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, ya, begitu ya. Tidak diperbolehkan. Jadi wajib menggunakan Windows 10 dan atau Windows 11. Kalau udah Windows 10 ya udah boleh ya. Atau mungkin Windows 11 nggak apa-apa. Memiliki minimal 10 GB storage, 10 GB kapasitas penyimpanannya. Dilengkapi dengan audio yang berfungsi dengan baik. Artinya speakernya ya, speaker laptopnya. Memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik. Jadi laptopnya itu Bapak Ibu tidak diperbolehkan memakai laptop yang kalau chargernya copot langsung mati gitu. Tidak boleh. Jadi harus pakai laptop yang bisa di charger. Bisa maksudnya memiliki baterai, sorry. Tapi tetap disiapkan chargernya. Walaupun mungkin laptopnya baterainya tahan ya kan. Tetap disiapkan charger. Karena apa? Karena durasi pengerjaan soal itu kan 2 jam. 2 jam itu tentu memakan waktu yang sangat panjang ya, yang membuat kita juga harus menyiapkan chargernya dan memiliki koneksi internet yang baik. Artinya komputernya support terhadap WiFi. Ya, itu dia Bapak Ibu. Jadi ini syarat wajib ya. Ini syarat wajib. Tidak ada lagi nego-nego di sini. Saya Windows 8, pengalaman senior saya atau teman saya berhasil, nggak ada lagi nego-negonya, nggak ada lagi. Negosiasi di sini tidak ada. Ini syarat wajib. Ini yang saya kirim tadi di WA group kita. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, ini aplikasi Safe Exam Browser versi 38074. Aplikasi ini yang saya kirim di WA group tadi. Jadi di-download dari situ aja ya, di-download dari situ aja aplikasinya. Kemudian install, sudah bisa menginstal semuanya. Masalah instalasi ini memang terkadang gampang-gampang susah ya. Ada yang langsung login, yang langsung next aja udah dia berhasil gitu. Ada yang harus effort dulu. Jadi memang gampang-gampang susah juga. Makanya kalau seandainya ada kendala, ini kan masih ada waktu yang panjang ya. Jadi instalasi ini kami beri waktu itu sampai tanggal
tanggal 20 ya. Dari 14 sampai tanggal 20. Jadi setelah selesai instalasi, sampai tanggal 19, ya. Sampai tanggal 19 harus sudah selesai instalasi. Tanggal 20 kami mau setting CBT, computer based testnya, untuk melihat apa namanya, apa namanya, keberhasilan apa namanya, keberhasilan aplikasinya. Nah, ini nanti di-download ya kan, atau mungkin sudah banyak yang mendownload. Jika sudah diunduh ya kan, unduh atau download. Jika sudah diunduh atau di-download, silahkan cek folder, download, dan lakukan proses instalasi. Jadi, kira-kira begini dia. Ya, dicentang begitu kan. Jadi diklik yes, ya kan, install, kemudian dipilih yes. Kemudian tunggu proses install aplikasi selesai, kemudian klik close. Nah, setelah ini berhasil diinstal, maka Bapak Ibu biarkan aja laptopnya. Ya, biarkan aja laptopnya. Lalu kemudian kita masuk untuk membuka SEB konfigurasi yang sudah diatur atau disetting untuk memulai TO-nya. Nanti ini belum saya kirim. Ya, yang ini belum saya kirim. Jadi ini apa namanya, belum saya kirim. Sedang disetting oleh tim. Nanti di saat ini nanti sudah selesai saya kirim ke WM. Berarti sederhananya Bapak Ibu install dulu ya install dulu Safe Exam Browser-nya yang ini. Setelah itu selesai kerjaannya. Kenapa? Karena ini belum saya kirim. Mestinya memang sudah selesai, tapi saya masih nunggu sama pengembang CPP-nya untuk mendapatkan ini dia Bapak Ibu isi apa namanya, penjelasan tentang instalasi SEB. Yang pertama Bapak Ibu unduh yang sudah saya kirim di WA Group, kemudian install ya kan dengan panduan yang saya kirim ini. Lalu nanti setelah diinstal dibiarkan saja, nanti kemudian buka yang ini. Memang yang ini belum kita kirim ya, tapi pasti akan kita kirim ya. Tunggu selesai config setting dari tim ya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, saat kegiatan tryout dan UP ada beberapa ketentuan ya, ketentuan yang harus diikuti ya, ketentuan yang harus diikuti. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa ini hiraukan aja ya tahun ini. Ini tetap sama ya dari tahun ke tahun. Waktu mengerjakan di luar pengisian identitas adalah 180 menit. Jumlah soal 120 butir. Soalnya HOTS ya, High Order Thinking Skill. Tingkat kesulitannya 25% mudah, 50% sedang, dan 25% sulit ya. Jenjang kognitif soal C3, C4, C5, dan C6 bentuknya pilihan berganda. Jadi satu skor itu jika jawaban salah ya, dia tidak mengurangi skor. Jika benar skornya dia dapat skor, kalau salah tidak dapat skor. Maka kalau seandainya jawaban itu kita sudah blank ya kan, dijawab saja ya, tanpa jangan sampai kosong gitu. Jangan sampai kosong. Kemudian ini yang tadi bahwa ini spesifikasi laptopnya itu diperhatikan seperti yang kita sampaikan. Ini tidak ya, ini udah 10 ya. Yang 2000 2000
Nah, yang 2024 sudah menggunakan Windows 10 dan Windows. Baik, ini dalam kegiatan tryout kita terbagi ke dalam dua model ya, dua model tryout. Yang pertama ada yang offline, lalu yang kedua ada yang online. Peserta offline di tanggal 21 itu adalah mahasiswa-mahasiswi PPG yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang, Siantar, dan Tebing Tinggi. Dipusatkan di Kabupaten Deli Serdang. Maka 3 kabupaten tadi wajib untuk masuk ke dalam zona tryout offline di tanggal 21. Selebihnya maka Bapak Ibu peserta online. Untuk peserta online, ini yang online dulu ya. Untuk peserta online yang di luar dari Kabupaten Deli Serdang, Tebing Tinggi dan Pematang Siantar, maka wajib mempersiapkan peralatan tryout. Salah satunya adalah handphone, laptop, dan meja. Peserta PPG dalam kegiatan tryout harus sudah terpasang program aplikasi Safe Exam Browser yang tadi dan file konfigurasi SEB ke dalam laptop. File konfigurasi SEB ini belum saya kirim. Ya. Peserta harus masuk 30 menit sebelum pelaksanaan ujian tryout. Ini 30 menit sebelum pelaksanaan tryout, ya. Peserta harus mengikuti dan menataati pengawas dalam proses verifikasi selama TO, selama ujian. Jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera zoom. Jadi Bapak Ibu, perangkat yang digunakan saat tryout itu adalah komputer yang tadi, ya kan? Kemudian handphone. Handphonenya nanti akan terhubung ke Zoom panitia. Posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini. Ini meja, ya, ini meja. Ini laptop. Di sini peserta. Kemudian di sinilah handphonenya. Berdiri ya, berdiri. Kalau tidak ada tripod boleh. Pokoknya dia handphonenya berdiri. Zoom-nya itu berdiri menghadap ke peserta ya. Jadi nanti pengawas yang online, pengawas akan memantau posisi ujian Bapak Ibu. Posisi ujian Bapak Ibu. Yang peserta offline langsung nanti kami dari LPTK Winsu yang mengawasnya di tempat. Jadi yang peserta offline tidak menggunakan Zoom ya. Tetapi peserta tryout online di luar 3 kabupaten tadi maka harus mengikuti mengikuti pelaksanaan tryout berbasis domisili menggunakan Zoom. Kita yang online. Ya. Baik, ini dia Bapak Ibu. Jadi posisinya itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu harus sudah mempersiapkan ya mulai dari sekarang. Kira-kira ada nggak tripod ya? Tripod itu kayak ya tempat handphone yang bisa berdiri itu. Tapi kalau tidak ada tripod boleh disiasati dengan cara apapun. Kalau bisa juga dengan cara diikat pakai sapu atau pakai apapun itu. Yang penting handphonenya itu saat ngezoom kelihatan Bapak Ibu sedang mengerjakan atau sedang di dalam kerjaan soal. Dan Bapak Ibu di saat menggunakan dan Bapak Ibu di saat tryout harus berada di ruangan yang tertutup. Artinya tidak sedang di teras, tidak sedang di mall, ya, tidak sedang di kafe, ya, atau tidak sedang di di tempat keramaian. Jadi harus di ruang tertutup. Boleh ruang tamu boleh,
kamar boleh, ya. Sekolah boleh, kantor boleh, ya kan? Yang terpenting di tempat yang tertutup. Itu dia. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kegiatan tryout ada ketentuan yang akan kami terapkan, dan ketentuan ini kami samakan dengan ketentuan UP. Ini sebenarnya apa namanya? Ini apa istilahnya? Syarat dan ketentuan untuk uji pengetahuan UP, tapi kita terapkan dalam tryout ini. Bapak Ibu, peserta online ya tidak diperkenankan untuk apa namanya memoto soalnya atau membagikan. Aplikasi ujian online yang memungkinkan pesertanya dapat mengakses soal ujian, aplikasi akan dipantau oleh website. Nah, ini tadi ya. Kemudian koneksi ya, belum sampai. Koneksi internet harus stabil ya, dan kuota internet minimal 10 giga. Jadi ya kalau tryout nanti minimal 10 giga. Memang biasanya habisnya itu ya sekitaran apa ya 6 atau 7 giga mungkin ya, tapi untuk antisipasi itu koneksi kuota internetnya itu minimal 10 giga. Mungkin muncul pertanyaan, saya pakai wifi gitu kan di rumah. Ya selama wifi-nya tidak jaringannya tidak lemah, atau selama wifi-nya jaringannya kuat, diperbolehkan saja begitu. Tetapi dengan catatan tadi itu wifi-nya harus kuat. Tapi kalau tidak kuat, kami mintakan untuk menggunakan kuota internet sendiri. Baik. Itu dia. Nah, saya kira itu ini untuk sanksi. Ya, ini sanksi. Peserta lupa mematikan HP, maka sanksinya akan diperingatkan oleh Mas. Peserta berpakaian tidak sopan, peserta diperingatkan untuk ganti pakaian. Peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat tryout, serta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan. Jika peserta tidak memasang program aplikasi ujian atau SEB, ya, maka peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan ulang. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai, contohnya Bu Rica sudah selesai semuanya dalam waktu 1 jam contohnya. Jadi tidak boleh meninggalkan ruangan. Jadi harus menunggu dulu ya supaya bisa yang lainnya menyelesaikan soalnya. Itu oke, baik. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi yang peserta yang online itu harus memasang Zoom ya. Memasang Zoom di tempat dia masing-masing. Posisi yang diperkenankan letak Zoom itu seperti ini. Ini kan terlihat beliau ini sedang mengawas. Ini lagi dipantau pengawas nih. Posisinya ini lagi dipantau pengawas. Atau begini, nah, ya begini bisa ya Bapak Ibu posisinya. Jadi yang offline tidak mempersiapkan Zoom. Yang online wajib. Berarti kalau yang online komputernya sudah install SEB, lalu handphonenya sudah install Zoom. Makanya memang kuotanya itu harus minimal 10 giga ya. Ini boleh. Begini juga boleh. Nah, ini juga boleh. Letaknya di mana? Boleh di kamar, Pak. Boleh di kamar. Boleh di kantor. Boleh di sekolah. Boleh di ruang tamu boleh. Yang tidak boleh itu di tempat keramaian. Contoh, di halaman rumah, di teras. Ruang terbuka lah. Tidak boleh. Harus ruang tertutup.
Yang tidak boleh gimana? Kalaupun apa gini nggak boleh, nggak nampak laptopnya, ya kan? Memang dia sendiri di sini, cuman nggak nampak laptopnya, nggak nampak laptop. Begini juga nggak boleh, dekat kali, sekurang-kurangnya ya 1 meter lah di depan. Dekat kali. Nggak boleh juga, begini nggak boleh. Begini pun nggak boleh, di sampingnya gitu. Kayak pasangan aja buat ini di sebelahnya zoom. Nggak boleh juga. Jadi yang paling bagus itu yang begini. Inilah posisi yang paling ideal untuk UP, untuk tryout, apalagi UP. Kalau sudah begini posisinya, maka sudah dipastikan tidak ada teguran. Tapi kalau Bapak Ibu memposisikan begini, dan atau begini, pasti ditegur. Cuman karena ini kemarin itu posisinya tryout, dan ini tryout pertama, maka kami tegur. Yang kedua jangan begini ya, nah, kami gitukan aja. Sudah kami beri catatan. Untuk tryout angkatan yang pertama itu 6 kali, kalau yang ini ada 7 kali. Nah, ini pun boleh juga. Jadi kelihatan dia, Bapak Ibu, nampak dia kan, nampak laptopnya, nampak orangnya, ya kan. Yang paling bagus itu begini. Jadi harus ada kursinya atau begini. Nah, ini tidak boleh tryout atau UP itu selonjoran ya. Di bawah itu nggak boleh. Jadi apa? Pak Junedi. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Pak Erdiansah. Ya, apa lagi Pak? ada tadi Pak yang terlupa. Iya, siap. Pertama Pak, ketika mengikuti tryout yang offline, Iya. itu kami bawa laptop sendiri atau sudah ada tersedia di sana. Yang Iya. kedua Pak, Iya, Pak. bobot nilai yang harus kami capai ketika up nanti berapa Pak? Terus kaitannya dengan tugas-tugas kami selama PPG ini, apakah ada akumulasi nilai atau bagaimana Pak? Baik. Iya Pak. Pak Erdiansah. Pak Erdiansah tadi dari mana tadi Pak? Erdiansah? Mbak Pak. Oh, dari Serang tadi ya. Untuk pertama tadi untuk PC ya, apa ya, perangkatnya. Untuk tryout bawa sendiri Pak. Bawa sendiri, laptopnya bawa sendiri. Apa namanya? Chargernya bawa sendiri, cok sambungnya bawa sendiri juga. Kemudian yang kedua masalah akumulasi nilai. Kita kan PPG ini bukan hanya UKM PPG, ya kan? Ada pendalaman materi, perangkat, peer teaching, uji kompre dan seterusnya, ya kan? Jadi sifat kegiatan PPG ini Bapak Ibu adalah kegiatan berjenjang. Ada satu orang yang tidak lulus dan harus kami sampaikan dalam kegiatan PPG, kita satu orang tidak lulus. Yang saya kejar-kejar di WA Group, dan akhirnya dengan segala segala pertimbangan oleh pimpinan Prodi PPG, maka menggagalkan saudara tersebut untuk tidak mengikuti kegiatan PPG. Jadi kalau ditanya apakah nilai PPL, apakah nilai pendalaman materi itu masuk dalam akumulasi skor dalam UP? Ini pertanyaan begitu. Maka jawabannya secara jujur tidak masuk. Walaupun nilai UP-nya, nilai PPL-nya, nilai pendalaman materinya 90, memang dia tidak mempengaruhi skor UP bila UP-nya rendah, tidak. Tetapi yang perlu dicatat bahwa untuk menuju UP harus melalui itu. Ya sederhananya kayak KTSP dulu, UN. Kan orang kan nggak mungkin ikut UN kalau dia nggak ikut naik kelas, ikut ujian naik kelas 1, nggak mungkin dia langsung ujuk-ujuk, nggak perlu, penting itu ujian semester itu, nanti kan UN yang penting. Nggak mungkin juga dia dilibatkan, diikut sertakan dalam UN itu, kira-kira begitu. Begitu juga lah dengan peserta kita yang satu ini, satu orang kita gagalkan.
Sebenarnya ada dua. Satu memang dia mengundurkan diri. Dari awal mengundurkan diri. Kemudian yang kedua, yang ini baru aja kita gagalkan sekitar 1 minggu yang lalu lebih. 2 minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu ya kita gagalkan. Dan kita tidak daftarkan untuk mengikuti UKM PPG. Nah, jadi Pak Erdiansyah, bila ditanya begitu jawaban saya. Nggak mungkin Pak Erdiansyah bisa mengikuti UP ya kalau tidak mengikuti tahapan yang sebelum-sebelum ini. Nanti Bapak Ibu bisa konfirmasi dengan mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya, sudah saya kejar-kejar di WA Group, saya telepon nggak ada respon, saya WA centang 2 nggak digubris, ya kan? Karena apa? Karena tugasnya tidak dikerjain. Ada 3 orang lagi mahasiswa kita, tak perlu saya sebut. Saya telepon, saya kejar respon, baik saya kejar ketertinggalan saya ini. Nah, kita senang begitu. Ya, kita berilah apa namanya. Kita kan kalau Kementerian Agama ini kan kalau bisa dipermudah, kalau bisa dibantu begitu kan. Kalaupun kita bukan Rasulullah yang beri syafaat, nah PPG ini kita berilah syafaat begitu ya, syafaat PPG ya. Artinya ya bagaimana supaya tetap lanjut. Tapi yang satu ini memang tidak ada respon, malah temannya di WA-nya, WA kita nggak diresponnya. Dia lebih dibalas pesan WA temannya, WA kita nggak dibalas. Berarti kan memang tidak ada iktikat baik atau usaha atau memang semangat atau mungkin dan seterusnya, maka tidak kami itu dia Pak. Ibu Dina, mungkin terakhir nanti ini Ibu Dina dan Ibu Nurul ya. Akan Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, ini mengenai tryout Pak. Ya. Apakah nanti ketika kita tryout, setelah selesai mengerjakan tryout, itu akan tampil Pak secara otomatis nilainya atau skornya. Jadi ini bisa menjadi referensi kami ke depan agar kami bisa memperbaiki belajar kami Pak di tempat di mana kami mengerjakan soal yang salah tadi gitu Pak. Jadi ini kan sebagai referensi kami Pak. Kemudian apakah soal-soal tryout ini bisa kami terima filenya Pak agar kami bisa belajar di rumah lebih mendalami materi tersebut. Dan yang terakhir Pak, untuk Bapak katakan tadi bahwasanya PPL itu dan pendalaman materi tidak ada akumulasinya ke UP ya Pak ya. Iya. Tapi apakah itu masukkah kategorinya itu diakumulasikan kepada UKIN Pak? Karena kan UKIN ini LPTK yang menyelenggarakan Pak. Oke. Terima kasih Pak. Berapa pertanyaan tadi Bu? Yang pertama tadi tentang apakah skornya tampil gitu Pak setelah kita selesai tryout sebagai referensi Pak. Sebagai referensi untuk skor dia tidak tampil langsung seperti CCN ya. Tetapi langsung kami kirim secara terpisah. Maksudnya ekspor nilainya itu secara terpisah, tidak by sistem. Maksudnya tidak by akun dalam sistem CBT, tapi begitu Ibu selesai, Ibu Dina selesai gitu kan, atau 12.00 langsung kami kirim. Nanti saya langsung proses hasil dari skornya itu langsung saya kasihkan ke seluruh. Tapi tidak Ibu Dina selesaikan soal, nggak langsung keluar di akun Ibu. Begitu selesai semua nanti saya yang mengirim secara terpisah gitu. Jadi Ibu langsung tahu skornya berapa Ibu benar, berapa Ibu salah. Ibu tahu langsung. Kemudian soal tadi ya. Saya nggak berani Bu, nggak berani saya. Ini Ibu bisa
komunikasi nanti dengan Pak Kaprodi atau Bu Sekprodi. Ya. Nah, Karena berarti amanah sama berarti saya soal untuk ya kita ada soal sekitar 7 bank, 7 bank soal. Ini kan tryoutnya 7. Ya, bank soal gitu ada 7. Tapi saya tidak mungkin untuk mengirim ini ke siapapun. Ya. Soalnya ini menyangkut profesionalitas dan integritas. Ya. Tidak mungkin saya share kalau tidak ada instruksi pimpinan. Itu yang bisa saya jawab, Bu. Kemudian satu lagi tadi apa? UKIN tadi ya. UKIN itu itu apakah ada iya Pak? Apakah penyelenggara dengan UKM PPG itu. ya Pak? UKM PPG itu kan ada 2 ya. Uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG itu ada 2. Ada uji kinerja dan uji pengetahuan. Bila lulus uji pengetahuan, tidak lulus uji pengetahuan, bila lulus uji kinerja, tidak lulus uji pengetahuan, maka tidak lulus PPG. Dan Bukan itu, atau Pak, bila pertanyaan lulus, saya. ya tunggu, saya jelaskan. Dan bila lulus, bila tidak lulus UKIN, tapi lulus UP, maka tidak lulus PPG. Ada nggak yang lulus? Ada nggak yang nggak lulus UKIN? Ada. Di tahun ini ada 1 orang yang ikut retaker UKIN dari Pematang Siantar. Retaker UKIN ya. Beliau udah lulus UP, tapi tidak lulus UKIN. Jadi ikutnya UKIN aja. Untuk akumulasi nilai itu tidak ada juga. Ya, UKIN bukan diselenggarakan oleh LPTK. Aplikasi sistemnya maksudnya ya, itu Kemenak bekerjasama dengan Kemendikbud. Aplikasi untuk UKIN dan UP itu milik Kemendikbud. Ya, itulah namanya ukmppg.kemendikbud.go.id. Penyelenggaranya itu ya memang penyelenggaranya UPTK. Penyelenggara dimaksud di situ penjadwalan, pemilihan penguji, ya kan, plotting, terus kemudian berita acara, terus itu aja dia. Tapi kalau untuk memasukkan nilai pembelajaran ke dalam situ nggak ada, karena dia sudah beda. Tapi itu tadi kembali tadi, nggak mungkin Ibu Dina didaftarkan untuk mengikuti UKIN dan UP kalau tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Makanya ini tadi berjenjang. Nggak mungkin anak kelas 3 diikutkan UN, analoginya. Nggak mungkin anak kelas 3 diikutkan UN kalau dia nggak naik kelas di kelas 2. Samalah seperti yang peserta kita yang tadi yang kita gagalkan dikarenakan tidak mengikuti pembelajaran atau bahasanya tidak lulus dalam uji komprehensif. Dia tidak lulus uji kompre, tidak lulus peer teaching, tidak lulus perangkat pembelajaran. Lulus dia pendalaman materi, tapi karena tidak lulus yang tadi, maka kami gagalkan. Ada lagi, Bu? Tadi satu lagi, Bu Nurul. Ya, tadi ya. Ya, Pak. Terima kasih, Silakan. Pak. Ya, sama-sama, Bu. Silakan, Bu Nurul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, simpelnya, Pak. Iya. Waktu Singkat pelaksanaan saja, gitu. pretest itu, Pak, tryout itu jam berapa, Pak? Di waktu KBM atau di luar KBM, Pak? KBM apa? KBM apa? Kegiatan belajar mengajar ya? Dimulai ini yang nanti Iya, Pak. tryout itu dilaksanakan dimulai tanggal 23 ini, Pak. Di jam berapa? jam 9 sampai jam 12. Berarti itu kan, Pak, di jam KBM kan, Pak? Iya. Nah, jadi ada tidak, Pak, untuk kami yang masih mengajar di sekolah surat dari kampus untuk Ada. Surat undangan ya. Iya, Pak. Izin Karena gitu ya. kami swasta, Ada. Pak, agak susah ini keluar. Bisa keluar ya. Iya, ada. Nanti kita siapkan. Gampang lah kalau itu. Ya, Pak. Cuma itu aja, Pak. Oke. Nanti kita siapkan. Kasih, Pak. Nanti sama
sama namanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Izin